nyawanya. Baik Bapak Ibu Saudara, kita melihat drama kosmos yang besar sekali. Bagaimana pertaruhan Tuhan dengan setan ya. Tapi kita akan melihat pelan-pelan, Saudara, hampir nggak ada orang mengalami kasus ekstrim seperti Ayub ya. Karena Alkitab bilang baru saja orang itu bicara, baru saja orang itu bicara, baru saja. Kehilangan hampir nggak ada dari antara kita itu menghadapi kehilangan seperti dikepuk habis-habisan bertubi-tubi di dalam satu waktu seperti Ayub. Itu kasus sangat ekstrim. Baru dia selesai bicara, orang yang kehilangan apa? Harta. Setelah dia kehilangan harta, naik lagi. Saudara, orang kalau kehilangan harta ya, dia masih bisa bilang, oke lah, harta bisa dicari. Itu kayak rumahmu kena bom teroris. Lalu kantormu terbakar, lalu kamu dipecat, lalu begini. Ya kita pikir oke lah ya, harta saya hilang tapi istri saya masih setia. Anak-anak masih memberikan kekuatan, badan juga masih sehat. Bisa mulai lagi dari nol. Tapi kita akan melihat bagaimana Tuhan perlakukan Ayub ya. Hartanya habis, naik, anak-anaknya hilang juga. Anak-anaknya habis dibunuh, 10 anak-anaknya. Lalu saudara akan lihat, ya anak-anak meninggal, saudara gak bisa bayangkan ya, kehilangan satu anak aja kita tuh kebaktian penghiburannya berapa repot saudara. Bisa ngikutin sama saya ya, itu 10 anak, baru mau bicara lalu satu orang hamba lagi bilang. Nah saudara akan menemukan ya, anak hilang. Tapi waktu anak meninggal kita langsung pikir, ya Tuhan istri saya masih menghiburkan saya. Dia bilang sudahlah Pak, kuat di dalam Tuhan. Lalu pikir, sendiri masih sehat, masih bisa produksi, ya gak apa-apa lah, kira-kira gitu ya. Tapi saudara akan melihat harta hilang, anak hilang, dan saudara akan melihat apa? Saudara akan melihat apa? Pelan-pelan tubuhnya sendiri diizinkan digrogoti. Saudara, waktu tubuhnya digrogoti, saudara akan menemukan apa masih cukup? Tidak, istrinya juga hilang. Ya, istrinya mengatakan kutukilah Allahmu dan matilah. Pelan-pelan saudara diambil. Tapi kalau saudara lihat semua diambil, bahkan istri bilang matilah engkau. Saudara masih punya sahabat-sahabat. Kita doakan kamu. Kita bawa kamu dalam doa. Lalu sahabat-sahabat masih menengok. Saya pernah mengalami kesusahan seperti kamu. Kuat ya. Saudara akan merasakan oke lah. Tapi Ayub itu sudah gak punya apa-apa lagi saudara. Semuanya diambil Tuhan. Bahkan kalau sisa satu nyawa pun sambil duduk ambil beling, garuk-garuk badannya, itu Ayub. Semua diambil oleh Tuhan. Istri semua, tidak ada yang tersisa. Cuman satu, Tuhan aja yang ada dalam diri dia. Nah saudara melihat ya, ketika kehilangan itu begitu ekstrim, bagaimana kalimat iman itu bisa keluar dari mulutnya Ayub ya. 3 kalimat tingkatan yang keluar dari mulut Ayub itu adalah kalimat apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Waduh, susah Bapak Ibu Saudara. Kita tuh selalu macetnya di tingkat pertama. Tuhan yang memberi. Gak naik-naik. Sampai situ aja saudara. Kalau bisa sampai mati cuma kenal Tuhan itu memberi. Haleluya, puji Tuhan. Sampai mati juga kalau boleh Tuhan beri. Beri panjang umur, awet muda, kagak mati-mati Tuhan. Tolong beri-beri terus ya. Kita maunya di sini gak mau naik. Jadi imannya kayak anak kecil. Anak kecil tuh cuma tahu satu saudara. Diberi. Coba ambil mainannya. Coba ambil barangnya. Wah berantem, nangis kita sama dia saudara. Anak kecil cuma tahu dikasih, mama baik, papa baik. Nah itu namanya mengenal apa? Tuhan yang memberi. Saudara perhatikan ya, gereja sekarang tuh cuma ngajarkan Tuhan memberi. Tapi nggak bukakan bahwa, Tuhan yang memberi itu, ingat baik-baik saudara, kalau menghidupi Tuhan itu memberi, itu nggak sepele loh Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberi itu berarti saudara mengakui loh, bahwa saya ini ada di dunia. Semua yang menempel pada diri saya itu bukan punya saya. Nah kalau lagi baik-baik itu semua manggut-manggut saudara. Everything's gonna be okay. Tapi kalau saudara lagi sakit, saudara ngerasa ditipu orang, terus saudara bilang itu punya saya. Gitu saudara. Kenapa kita kadang-kadang tuh sulit loh menghidupi yang pertama aja. Tuhan yang memberi, pengakuan bahwa semua yang menempel pada saya Tuhan, bahkan darah daging saya, anak saya, dia bukan punya saya. Dia punya Tuhan. Kapanpun Tuhan bisa ambil dia. Berpindah antara Tuhan pemilik, saya peminjam. Saya ini cuma pengelola. Saya dititipin anak saya gak tahu berapa tahun.
Ya, mungkin berapa tahun? 30 tahun, 15 tahun. Pokoknya dia itu pemilik. Saya cuman peminjam. Itu sulit Bapak Ibu Saudara. Bahkan hamba Tuhan pun sulit menghidupin itu. Kalau mulai pelayanan itu bisa kadang-kadang hamba Tuhan tampak rendah hati Saudara. Survive 10 tahun, 20 tahun dia bisa ngerasa jemaat itu punya dia. Ini milik saya. Kalau diganti dengan hamba Tuhan yang lain, waduh bisa protes Saudara. Sulit. Ya, kepemilikan itu bisa menggerogoti orang paling rohani sekalipun. Ini punya saya, ini milik saya. Saudara, memindahkan ini bukan milik saya. Saudara, satu kali seorang rabi Yahudi, dia punya 2 orang anak laki-laki. Setelah 15 tahun berdoa, Tuhan izinkan mereka punya anak kembar laki-laki. Saya lupa nama rahibnya siapa ya. Nah, satu kali ketika dia pergi pelayanan di satu tempat, istrinya singkat cerita mendapati kedua kembar itu demam yang tinggi, lalu tidak tertolong, meninggal. Seluruh keluarga menangisi anak yang diharapkan sekian belas tahun. Lalu istrinya bilang, papa mama semua pulang. Semua pulang, gak ada yang boleh tinggal di rumah, gak ada suara orang menangis. Karena suami saya sebentar lagi pulang. Lalu semua keluarga pulang, ibu ini menaruh 2 anak kembar, menyelimuti anaknya baik-baik, lalu dia menunggu suaminya pulang. Rabi Yahudi ini pulang, lalu dia datang, lalu istrinya tanya, papa saya mau menanyakan satu kebenaran sama kamu. Silakan tanya aja, sambil dia ganti baju, istrinya tanya, kalau ya misalkan, dia kasih tahu, 12 tahun lalu, 10 tahun lalu, ada orang mempercayakan sama kita itu berlian berharga mahal. 2 berlian, dia pinjamkan itu sama kita. Lalu kita boleh pakai berlian itu sebagai jaminan, sebagai apa. Pokoknya berlian itu harus dijaga baik-baik. Memang ada yang pinjemin kamu? Enggak, kalau ada yang begitu Pak. Oh, dia kan baca. Terus gimana? Lalu berapa belas tahun kemudian dia kembali. Dia minta 2 berlian itu. Saya harus kembaliin gak? Suaminya bilang apa? Ya harus dikembaliin lah. Gitu aja kok ditanyain. Itu kan bukan punya kamu. Kamu kan dipinjemin. Udah untung belasan tahun kamu pakai itu. Kembaliin deh. Kira-kira gitu ya. Karena barangnya kagak ada saudara. Ngomongnya enak. Kan seandainya. Coba kalau barangnya ada. Segede apa mah? Gitu kira-kira. Berapa tahun lu pakai? Mahal ya? Gitu saudara. Saya nggak ada. Semua itu kalau nggak ada ngomongnya. Coba Anda sendiri alami. Anda akan tanya ukurannya berapa beratnya. Hati kita tuh menempel luar biasa ke situ saudara ya. Jadi istrinya bilang oke dikembaliin. Lalu dia pegang tangan suaminya. Dia masuk lalu ke kamar anaknya. Lalu dia beritahu. Tidak ada berlian yang lebih indah dari 2 anak ini. Suaminya mengangguk lihat anaknya tidur dengan tenang. Tapi mereka diminta kembali sama Tuhan. Kamu mau kembalikan gak? Suaminya diem. Maksudnya? Maksudmu? Lalu dia pegang kening anaknya. Dingin. Dia baru ngerti apa yang istrinya mau. Kembaliin tidak? Teorinya apa? Kembaliin. Kita cuma peminjam, dia pemilik. Tapi saudara dalam kehidupannya kadang-kadang kita waktu lihat Tuhan ambil, kita bisa marah loh sama Tuhan. Kita bisa pikir Tuhan tuh perampok. Lu maling ya, lu ambil punya gua. Kayak gitu saudara. Kenapa kau ambil? Lalu saudara Tuhan akan nanya, yang rampok siapa? Kamu apa saya? Gitu kan saudara. Kan gua pinjemin. Sekarang saya minta balik, waduh menghidupi, ini cuma punya Tuhan, saya cuma diminta dikelola, mengelola berapa lama. Anak ini bisa ada dalam tangan saya berapa lama. Maka kami waktu kebaktian di GRI Pusat ya, yang anaknya meninggal umur 8 tahun, istrinya nangis, suaminya berdoa, Tuhan dengan hati yang sangat terkoyak, aku masih mau berterima kasih. Boleh menjaga Michelle 8 tahun, terima kasih ya Tuhan, silahkan Tuhan ambil dia. Habis doa kayak gitu, waduh dia yang doa saya yang orang bisa doa kayak gitu ya. Dengan hatiku yang terkoyak, aku kembalikan anakku. Kami bersyukur bisa 8 tahun bisa jaga anak ini. Saudara menghidupi itu tidak mudah. Saudara satu pengakuan, dia pemilik, saya cuman peminjam. Ya, kalau Tuhan minta, saya akan kembalikan itu. Nah saudara seni ya, kita tuh harus menikmati Bapak Ibu Saudara, persiapkan mulai sekarang. Bahwa hidup ini adalah perjalanan dari menerima menuju mengembalikan. Maaf ya, terutama yang mendekati umur 30 ke atas,
40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas, 60, 70. Siap-siaplah. Itu perjalanan untuk mengembalikan. Kayak saya sudah mulai merasakan ya saudara, waktu lari-lari kejar pesawat saya sampai ketinggalan pesawat. Karena saya mulai mengembalikan, ini udah pakai ini semua, ini 40 tahun lebih. Sekarang mulai berasa soak semua kaki saya saudara. Sampai saya pernah mau naik pesawat itu bisa freeze loh, kram. Sampai saya duduk gak bisa gerakin. Saya langsung bilang sama Tuhan, udah diminta balik sekarang ya Tuhan. Cepet banget ya Tuhan. Mulai sadar, mulai berkurang, mulai mati-matian. Saya lihat rambut saya mulai pelan-pelan rontok. Ya saudara, saya mulai menjalani, waduh seru banget nih, seni kehilangan. Saudara kalau tidak menikmati seni melepas, menggenggam terus, wah. Bahkan waktu kita kehilangan tuh, waktu kita tidak belajar melepas saudara, kita bisa kehilangan lebih banyak. Orang yang kehilangan mobil, waktu dia tidak punya seni melepas, dia kepikiran sama mobilnya, bisa kehilangan suaminya saudara. Berantem sama suaminya, makanya lalu kehilangan suaminya. Udah gitu kehilangan kesehatannya, kagak bisa tidur saudara. Itu mobil ada di mana, jantungan. Lalu merontok pelan-pelan. Dia bukan cuma kehilangan mobil, kehilangan banyak hal. Ya, seni melepas, sampai saudara akan bilang, oke, let it go, lepas, bukan punya saya, bukan bagian saya. Kalau saya pertahankan pun, ini akan merusak saya. Ya, saudara tahu tidak, kadang ya, apa yang Anda genggam erat-erat, yang Anda minta keras-keras sama Tuhan, kadang Tuhan kasih loh, kadang berkat itu bisa jadi kutuk loh saudara. Kalau saudara tidak punya seni melepas, saudara diberkati Tuhan, tanda kutip sambil dikutuk Tuhan, hati-hati. Orang Israel itu dapat makanan mana, gak pernah terima kasih sama Tuhan. Itu makanan mana gratis ya, Dunkin Donat tiap hari dapat makanan. Dia bilang gak bisa, muka kami pucat, makan mana muka kami pucat, gak ada daging ya. Langsung Tuhan kasih mereka daging kan. Dan Tuhan bilang sama Musa, aku akan memberikan daging bukan 10 hari, bukan 20 hari, bukan 30 hari. Aku berikan daging sampai muntah dari mulut mereka, keluar dari hidung mereka. Jadi Tuhan memberikan daging, kamu marah-marah sama Tuhan, kamu terus minta ngotot. Tuhan bilang, saya kasih sama kamu. Sambil dikasih, sambil dipukul. Perhatikan ya prinsip ini. Saudara kadang-kadang ada orang bilang, saya akhirnya doa puasa, doa saya mengguncangkan surga. So horor gak saudara? Doamu bisa menggoncangkan surga. Malaikat-malaikat pindah kemana? Lu doa itu surga guncang, lalu Mikael, Jibrail pindah ke sebelah sana. Gara-gara doamu. Saya kadang-kadang kalau lihat di TV itu ya, hamba Tuhan ini ngomong, aduh ampun deh, kira-kira. Doamu menggentarkan tiang-tiang surga. Gile banget, lu siapa manusia berkaki dua gitu kira-kira ya. Jadi dari doa kadang-kadang saya pikir, dan dijawab. Kadang kita nemukan kasus kayak gitu loh saudara. Orang kadang kita bisa gentar, iman dia lebih kuat daripada gua. Kalau kita di reform selalu ada ruang, jadilah kehendakmu. Karena malas bergumul. Udah gak malas bergumul. Gua bilang enggak juga Tuhan bilang iya. Terus mau apa coba? Yang sana saking bergumulnya Tuhan dilawan. Yang sini jangan kira Anda dan saya lebih rohani saudara. Sana sama sini itu penampilannya bisa beda saudara. Aliran sungainya satu. Yang sana itu bisa wah mati-matian. Tapi dia gak peduli Tuhan. Yang sini jadilah kehendakmu. Tapi juga gak peduli Tuhan. Mau kiri mau kanan terserah deh. Gitu-gitu. Bisa ngikutin mas saya? Yang sini malas bergumul, yang sana doa malam suntuk, semalam suntuk, jam 12 malam, wah langsung doa saudara. Karena apa? Karena saya kadang perhatikan, sebenarnya dua-duanya gak tertarik kok sama Tuhan. Ya. Nah saudara kalau balik di dalam bagian ini kita akan melihat ya, belajar seni untuk melepaskan. Dan Ayub itu udah masuk ke poin yang nomor 2. Dia bukan cuma mengenal Tuhan itu yang memberi, tapi dia juga mengatakan, Tuhan juga boleh mengambil. Kalau kurang kerjaan ya, coba lihat istrimu, anakmu, suamimu. Lalu bayangkan Tuhan ambil dia lebih dulu. Kalau sampai Anda mikir puji Tuhan itu juga curiga saya saudara. Gitu-gitu. Curiga berat saya. Lu lihat suamimu
Tuhan ambil dia, puji Tuhan. Kenapa gak tahun-tahun lalu? Nah, itu saya malah curiga saudara kira-kira. Itu mati rasa bener-bener. Ya. Saudara lihat dia, saudara, kadang-kadang saya ya kurang kerjaan gitu saudara. Lihatin anak saya, ini Tuhan menghidupi bahwa engkau tuh juga bisa mengambil. Langsung saya lihat anak saya, ntar dia pergi kayak ini sekarang ke Cikarang. Terus bayangin kecelakaan, lalu bayangin gini, saya masih bisa berterima kasih gak ya padamu Tuhan. Mungkin saya tuh bisa cuman Allah memberi, Allah mengambil. Tingkat yang tertinggi, terpujilah tuh Tuhan. Itu susah, luar biasa Tuhan. Orang kira kita bisa gila loh Tuhan. Diambil masih bisa berkata terpujilah tuh Tuhan. Bagaimana mungkin? Itu dimensi iman yang berbeda saudara. Nah, mari kita bertumbuh ya, bukan cuma tahu Allah memberi, tapi mempersiapkan hati Allah juga bisa mengambil. Dan dalam kondisi beri ataupun mengambil, kita bisa berkata apa? Terpujilah nama Tuhan. Next. Maka Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Nah ini kedua ya, Ayub itu problemnya kehilangan. Problem kedua adalah apa? Saudara, Ayub itu bergumulnya bukan cuma kehilangan, tapi sumber penderitaannya itu yang jadi, aduh. Pada umumnya ya saudara ya, sumber penderitaan itu bisa karena dosa. Karena akibat kita manusia jatuh dalam dosa, udah gak ada, gak mungkin manusia gak menderita. Gak ada Bapak Ibu saudara. Dari titik awal saja, kita lahir ke dunia saja sudah disertai penderitaan. Tanah ini sudah dikutuk Tuhan. Jadi silakan saudara kerja, dapat berkat dari tanah yang dikutuk Tuhan. Tetap kita akan merasakan penderitaan. Saudara mau kerja mati-matian, bisnis, tinggalkan keluarga, dapat uang banyak dari tanah yang dikutuk Tuhan. Tetap kita tidak akan merasakan damai, sejahtera, sukacita. Ada lack. Tanah ini udah dikutuk Tuhan. Bahkan menghadirkan anak itu Tuhan berlipat gandakan kesulitan. Jadi gak mungkin gak ada penderitaan. Nah saudara, akibat dosa. Banyak sumber penderitaan. Pak Tong kalau katakan sumber penderitaan banyak hal. Dosa, bencana alam. Kita gak tahu apa-apa. Tapi karena ada bencana alam gak mungkin dong. Kayak satu orang beri kesaksian yang kadang-kadang kalau lihat di internet itu lucu ya. Ketika terjadi bencana alam di Manado kapan lalu gunung meletus. Itu semua lahar kena abu semua. Hanya melewati desa orang Kristen. Semua hancur, gereja enggak. Kadang-kadang kita pikir bener gak sih? Gitu ya kira-kira. Tapi setelah lihat enggak juga, gerejanya tenggelam juga kena lahar saudara ya. Jadi saudara gak bisa bilang semua banjir karena Anda orang Kristen cinta Tuhan. Semua banjir saudara, rumah saudara doang yang kering gitu ya. Gak bisa gitu dong, nah lu banjir, gua kering, kenapa? Gua cinta Tuhan, aneh banget. Gak bisa, bencana alam kadang-kadang semua kena. Kita kadang-kadang juga sumber penderitaan karena apa? Kejahatan orang lain. Dia jahatin saya gak ngapa-ngapain. Kayak Yusuf ya. Orang lain buat jahat sama kita, mertua, menantu, ipar, jahatin kita. Itu jadi sumber penderitaan kita. Mertua kita bilang, kamu ini gak bisa bahagiain anakku. Coba kalau begini, kalau dia dulu dengan ini terus. Itu kadang kita beda-beda ya. Kejahatan orang lain membuat kita menderita. Tapi jangan salah saudara. Kadang ada orang menderita itu ya karena salahmu dewe. Kalau orang Jawa bilang ya. Lu salahmu sendiri, jadi gak usah terlalu merohanikan segala sesuatu saudara. Kami pernah menengok satu keluarga di Jogja. Itu dia bilang, teman saya bilang ini, Mercy kita akan pergi ke orang yang dulu pernah menjadi taukau. Orang kaya di Jogja, pedagang kayu. Karena uangnya dilariin oleh satu orang istri mudanya, sekarang dia sakit, kanker, paru-paru dirawat sama istrinya di rumah. Mereka gak punya rumah bla bla bla, kami masuk ke sana. Saudara singkat cerita nengok lucu loh saudara. Bapak ini masih tetap mau menunjukkan imannya. Dia ngomong-ngomong tuh kira-kira begini ya, itu udah berapa belas tahun lalu. Penginjil Mercy, saya percaya Allah bekerja dalam segala perkara. Saya tahu tidak ada yang kebetulan gitu ya. Tuhan mengizinkan saya menderita untuk menolong saya lebih kuat. Penderitaan. Karena saya udah tahu ceritanya. Dia menderita karena dia main-main sama istri muda, istrinya dipukulin, digebukin. Lalu hartanya ditipu, dilarikan sama istri muda. Saya pikir ya ini bukan kehendak Tuhan lagi. Ini salah lu sendiri. Ya lu sudah selayaknya menderita. Bangsa bawa ya saudara ya. Saya kira ya ini bukan kehendak Tuhan. Ini kehendak Tuhan
supaya membuat saya lebih kuat. Segini-gini, ini kagak lagi gitu saudara ya. Lu jangan GR, ini sorry lu saudara. Kadang Anda itu apa ya, gak tahu diri. Gak berani mengoreksi di hadapan Tuhan, gak semua loh. Saudara boleh GR, saya menderita ini karena kehendak Tuhan. Ada rencana Tuhan, kata Tuhan, enggak, gue gak ikut-ikut, rencana lu sendiri tuh. Jangan bapak Tuhan, lu jalan-jalan sendiri, ketubruk-tubruk sendiri, patah kaki sendiri, bilang Tuhan bikin saya patah kaki untuk menguatkan iman saya. Enggak, tanggung sendiri saudara. Ada salib itu yang lu buat sendiri, pikul sendiri, lalu cerita sama orang, Tuhan punya rencana dalam semua kesakitan air mata. Please jangan GR deh gitu ya kira-kira. Banyak hal lah. Kesalahan sendiri, ada serangan iblis, ada itu kehendak Tuhan. Masih ingat kan Yohanes pasal 9 tuh. Yang murid-murid tanya, guru orang ini buta sejak lahir, tahu kan? Salah siapa? Salah orang tuanya kah? Kan ada pertanyaan gitu. Yohanes pasal 9. Yesus katakan apa? Bukan salah orang tuanya, bukan salah orang ini juga. Tetapi apa? Supaya pekerjaan Tuhan dinyatakan dalam hidup orang ini. Nah itu beda saudara. Dia diizinkan buta sejak lahir di dalam perkenanan Tuhan. Di dalam kebutaan dia adalah orang pertama yang disembuhkan Tuhan. Saudara kalau lihat tanda Mesias, satu tanda yang menunjukkan itu Mesias yang tidak pernah mujizat orang lakukan dalam perjanjian lama adalah orang buta bisa melihat. Itu Kristus yang pertama kali lakukan. Orang buta bisa melihat, itu tanda khusus untuk Mesias. Maka Yohanes pasal 9 memberikan porsi yang besar. Supaya pekerjaan Tuhan dinyatakan atas orang ini. Nah saudara dalam pergumulan kita menderita, itu bisa campur baur loh. Sorry ya, kadang-kadang itu kejahatan orang lain sekaligus salahmu dewe. Orang lain jahat, tapi jangan lupa lu juga jahat sama dia. Ya, kadang-kadang orang itu menderita karena serangan iblis, juga karena kehendak Allah. Ayub ya, dua-duanya bisa jalan bersama-sama. Ya, jadi bisa saling melengkapi satu, tidak ada yang poin satu sendiri, tidak demikian. Nah saudara yang Ayub ini khusus. Next, Ayub menderita itu karena apa? CK Tuhan. Gak habis ngerti. Ayub itu menderita, tahu tidak sebab muasalnya kenapa dia menderita. Kenapa? Next, balik ke yang tadi. Justru karena Ayub itu hidupnya saleh. Itu cikal bakal penderitaan dia. Karena dia hidup, makanya orang Kristen kan ada yang bilang gini, gak usah terlalu dekat sama Tuhan lah. Gitu ya. Makin deket ntar iblis ngiler lihat kita. Gitu kira-kira. Ngerti ya? Parah deh. Jadi orang Kristen tuh yang sedang saja gitu ya. Ya udahlah, nggak terlalu cinta Tuhan, tapi ya melayani. Ya saya tetap ke gereja, kasih persembahan, tapi berkobar-kobar, saleh, jujur, menjauhi kejahatan, takut akan Tuhan. 4 ya, kalimat untuk Ayub itu ya diulang-ulang. 4 kalimat apa tuh? Saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Diulang lagi. Apakah engkau melihat hambaku Ayub, saleh, jujur, menjauhi kejahatan, takut akan Tuhan. Diulangi lagi itu sampai 3 kali di dalam Alkitab ya. Modelnya Allah membanggakan anaknya kepada iblis. Nah saudara yang bikin kita bingung tuh itu. Karena kesalehan hidupnya. Makanya sahabat-sahabat Ayub itu langsung error. Mana bisa orang baik menderita. Next. Kenapa? Karena hukumnya manusia berdosa itu diwakili oleh tuduhannya Elifas. Minta tolong Ibu Dina yang baca untuk kita. Ayub pasal yang keempat ayat 7-9. Ini tuduhannya Elifas ya, sahabatnya Ayub ya. Nangkep ya Bapak Ibu Saudara. Elifas itu mewakili semua agama seluruh dunia. Agama seluruh dunia itu bijaksana. Cara ngerti Allahnya itu diwakili sama tokoh bernama Elifas. Yang kata Ravi Zakarias dalam bukunya itu nabi angin.
ngomong seenaknya sendiri, kayak angin, kira-kira gitu ya. Jadi semua agama itu diwakili sama Elifas. Begini, mana ada orang yang baik mendapat kejahatan. Mana bisa orang jahat mendapat kebaikan. Jadi hukumnya apa? Hukumnya semua agama, jadi Elifas itu memiliki sumber hikmat manusia. Jadi kayak apa? Mengenalnya gini saudara, kalau kamu baik, Allah pasti baik sama kamu. Gitu kan? Kalau kamu jahat, Allah juga jahat sama kamu. Gampang sekali mengenal Allah kayak gini saudara. Itu semua Allah di dunia modelnya kayak gini. Mata ganti mata, gigi ganti gigi saudara. Kalau kamu perlakukan saya baik, saya berkati kamu. Jangankan agama lain. Di kekristenan khotbahnya juga gini. Kalau kamu setia pada Tuhan, beri perpuluhan pada Tuhan, melayani Tuhan, cinta Tuhan, maka Tuhan akan, kira-kira gitu saudara. Ngerti mau saya ya? Kalau saudara beri kepada Tuhan 100, saudara akan diberi berkali-kali lipat. Jadi saudara akan temukan kayak begini, maka Tuhan akan berkati kamu. Mentalitasnya tuh, gua kasih ikan teri, Tuhan ganti ikan kakap. Kurang ajar gak? Gitu kira-kira ya. Tuhannya itu dipancing saudara. Tuhan hukum sebab akibat. Kalau kamu begini, maka Tuhan juga akan begini. Nah kalau begini saudara, yang jadi Allah itu bukan Allah. Yang jadi Allah siapa? Saya. Lu bertindak berdasarkan gua seperti apa. Jadi Allah itu reaktif, kita yang aktif. Kalau saya baik, tahu lagu ini. Aku jauh, apa itu? Engkau. Aduh, dari lagunya ketahuan umurnya. Saya kan masih bingung-bingung dikit ya Bu ya. Apa sih? Apa sih? Gitu. Engkau dekat, aku dekat, engkau dekat. Kira-kira ya, itu kan lagu yang kelihatannya rohani sekali ya. Itu mewakili semua agama. Saya dekat, dia dekat. Saya jauh, dia jauh. Kesian banget. Allahnya siapa coba? Saya. Dia cuma ngikutin apa mau saya. Tapi Allah kayak gini disenengin semua orang saudara. Kita seneng pencari Allah yang model kayak gini. Dia itu bekerja berdasarkan hukum tabur tuai. Cuman itu aja. Berespon menurut keinginan kita. Nah saudara, di dalam cerita Ayub dibalik semua. Ya konsepnya bahkan Ayub bisa bengong-bengong. Tuhan, Elifas makanya kagak nyanggup menjelaskan ini. Kenapa dia baik? Tuhan perlakukan dia seperti ini. Next ya. Udah. Ya. Ini kan pergumulan setiap kita ya Bapak Ibu. Bahkan kita di Reform pun tidak imun akan pergumulan ini. Bapak Ibu hati-hati pada waktu kesulitan itu mendera kita. Orang paling kuat pun bisa rontok Bapak Ibu saudara. Ya gampang mencintai Tuhan. Ada satu lagu itu, sebetulnya lagu itu kesukaannya Ibu Anis. Berhubung beliau tidak ada di tempat ini, maka saya minta orang lain yang menyanyikannya. Ya, dia berharap, Ibu satu kali waktu beri saya kesempatan nyanyi lagu ini ya. God in the mountain. Allah itu, kalau kamu mengenalnya di atas gunung, segala sesuatu itu tampak indah. Bagus kalau melihat Allah itu dari atas gunung. Pemandangannya bagus. Tapi coba kamu turun ke bawah. Di bawah itu ada semak belukar, ada hutan, ada rumput kering, ada batu kerikil. Kadang kamu bisa tersesat waktu di bawah. Waktu di atas kelihatan bagus. Gak heran kan orang suka nyanyi lagu Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi, jangan pernah turun lagi. Kira-kira ngerti mas saya? Kalau bisa itu terus di atas melayang tinggi. Gimana gak seneng di atas saudara semua kelihatan. Please deh Tuhan, jangan hinggap-hinggap di bawah kalau bisa. Dan kan diulang-ulang refnya, mari sekali lagi. Dan melayang tinggi. Sambil nyanyi saya pikir kapan turunnya kalau melayang-melayang melulu gini kira-kira ya. Sekali lagi saudara, dan melayang tinggi. Bagus banget ya. Kapan kita turunnya? Gak usah, turun tuh gak enak. Di bawah itu gak bagus pemandangannya. Kalau dari atas bagus banget, kira-kira gitu ya. Jadi bahkan kami menemukan orang yang bertanya, kemarin tuh majelis di pusat kan ada yang meninggal ya. Saudara pernah Pak Arsid, itu orang yang awal-awal memulai gerakan Reform ya. Pak Tong pernah nanya di kemarin, siapa di sini yang masih mengenal Pak Arsid? Dari sekian ribu cuman berapa tangan? Pak Tong ingatkan, ingat ya. Kamu begitu melayani Tuhan pada waktu kamu tua, tidak banyak yang kenal kamu.
Dia sakit-sakitan, jemaat ribuan mana kenal dia. Saudara tahu nggak ya? Kita melayani jemaat yang orang tanya, Bu Mercy tahu ini kan? Iya Bu, saya tahu, saya kenal Bapak seumur hidup cinta Tuhan. Sekarang sakit, maafkan cenderung pikun, sakit Alzheimer ya. Terus demensia campur. Itu saudara tahu tidak, orang yang merawat orang-orang yang sakit demensia sama ini tuh sudah diberikan statistik. Mereka tuh bisa bertahan hidup awet lama, survive. Yang meninggal duluan tuh siapa? Orang yang ngerawat mereka. Kok ketawa sih? Gue ngomongnya serius, sampai begini, gitu. Bingung dong saya gitu ya. Kenapa? Keletihan menjaga ini ya. Jadi sahabat suami kami di Surabaya itu orang tuanya demikian. Nanti kalau makan saudara, dia bisa berteriak. Gak mau makan, nunggu di depan. Kenapa? Nunggu temennya yang udah meninggal 50 tahun lalu waktu SMA kecelakaan. Dia bilang, Ahong mau kesini, mau traktir gua. Kita bilang, Ahong tuh siapa Ahong, caranya gak ada. Oh itu kan temennya papa dulu waktu meninggal di sungai kecelakaan. Hah? Ahong pulang sekolah. Jadi sampai kita itu drama queen saudara. Gimana nih Bu Mercy? Gak mau. Saya langsung bilang, apa gitu ya, Om, Opa, Ahong udah telepon kita. Kita disuruh makan dulu. Bayangin saudara, sampai drama kayak gitu. Ahong tar nyusul gitu ya. Baru, ya kenapa lo? Ini bukan masalah bohong, gak bohong saudara. Hamba Tuhan kok bohong. Itu otak yang orang sakit yang Alzheimer, model demensia yang kayak gitu. Itu kan kayak CD yang berat, yang tergores. Lompat ke 40 tahun lalu, 50 tahun lalu. Ntar kita berantem gara-gara itu. Jadi mereka belajar dari saya saudara. Malam-malam tuh bisa bangun. Mana baju pramukaku? Jadi 85 tahun cari baju pramuka saudara. Itu kan sengsara yang mau nyari baju pramuka untuk 80 tahun. Gimana caranya? Aku ini nanti mesti kemah. Gak mau tidur saudara. Jam 3 pagi kenapa? Karena mau kemah nunggu temen-temennya. Ayo sapu itu dijadikan pentung. Bayangkan saudara, mengatasi orang gini tuh yang stres siapa? Yang gak bisa tidur malam nemeni dia di depan. Jadi benar saudara, jadi kalau saya lihat statistik itu kan di Kick Andy. Kebanyakan yang stres, yang painful tuh orang-orang yang menjaga. Dan orang ini meninggal, orang yang sakit awet saudara. Gitu kira-kira ya. Awet, panjang umur, sehat walafiat. Lah dia gak mikir apa-apa, lewat gitu aja. Nanti dia mikir, oh saya masih SMA, saya masih ini. Jadi kadang-kadang tuh ada satu kesedihan seperti itu ya. Jadi dia tanya sama saya, Bu, Bapak seumur hidup, begitu melayani Tuhan, waktu tua, kenapa jadi kayak badut? Ya. Kenapa jadi kayak badut? Siapa yang bilang Bu, Bapak kayak jadi badut? Ibu ngomong sendiri. Ibu tahu kita ditertawakan di gereja, ibu tahu kalau kita kemana-mana orang mentertawakan. Karena kadang orang sakit yang seperti itu tuh mereka bisa aneh-aneh saudara. Maaf ya yang kasus ekstrim Pak Tong kalau bilang kotorannya pun disembunyikan di belakang tempat tidur. Terus saudara mengatasi orang-orang demikian itu kita menderita luar biasa. Jadi ini uang saya, jadi anak itu harus sabar luar biasa merawat orang tua yang demikian. Nah saudara dia katakan, seumur hidup cinta Tuhan, kenapa tua hanya untuk dipermalukan Tuhan? Kenapa seperti ini? You are not fair Lord. Seumur hidup dia baktikan untuk engkau. Lalu tua seperti ini. Adik saya pernah mikir gitu ya. Seumur hidup papa saya ya. Rumah kami itu sampai dipakai gereja saudara. Papa itu bisa korbankan anak demi pekerjaan Tuhan. Sampai kalau Tuhan tidak tangkap saya bisa benci-benci loh sama gereja. Saya pikir Tuhan tuh merampok papa saya ya. Dulu waktu saya SMP SMA, saya gak mau deket-deket sama hamba Tuhan. Papa itu saking cintanya sama gereja, anak suruh bangun pagi. Jam 4 pagi angkat kursi supaya jemaat bisa kebaktian jam 7. Lalu kita gak punya ruangan, kenapa dipakai kebaktian? Waduh sakit hati, serasa Tuhan tuh merampok papa saya. Kalau Tuhan tidak berikan anugerah, saya bisa jadi ateis bener-bener. Karena luka, terlalu papa itu mikirnya gereja, terus anaknya itu terlewatkan ya. Jadi terlalu meninggal dalam kondisi cancer, tulang diangkat remuk semua badannya ya. Jadi too painful, kesakitan sekali. Kenapa? Kenapa Tuhan memperlakukan kita? Kadang-kadang kita pikir, kau gak adil Tuhan. Jadi kita bergumul ya. Nah saudara perhatikan ya, kalau Tuhan itu, ini bukan masalah adil tidak adil ya. Ini masalah
Tuhan dengan kelimpahannya yang besar tidak bisa ditaklukkan dengan hukum-hukum logika kita. Mau kita, saya sudah setia, tahu diri dong Tuhan. Setia dong jaga kita pada masa usia tua. Mana tuh ayat-ayat sampai masa tuamu aku menggendong engkau. Mana tuh ayat-ayat itu? Saya nggak bisa klaim janji itu. Saudara, kadang-kadang kita bertanya demikian di hadapan Tuhan. Jangan perlakukan saya, sehingga mau kita itu adalah kalau saya kiri, please kau kiri. Saya kanan, lu juga mikir dong kanan, gitu kira-kira ya. Alangkah enaknya mengenal Tuhan yang seperti itu. Tuhan yang terprediksi menurut mau kita. Tapi Anda akan terkejut-kejut. Tuhan mengatakan, saya tidak ikut dalam hukum kamu. Let God be God and let man be man. Biarkan Tuhan menjadi Tuhan dan biarkan kita manusia menjadi manusia. Saudara tahu nggak seorang ateis pernah bilang gini, yang bikin saya nggak bisa terima engkau Tuhan bukan karena pengetahuan teologi, bukan karena kemajuan teologi, tetapi justru karena penderitaan. Saya nggak bisa terima engkau Tuhan. Bukan karena saya terlalu pinter maka Tuhan tidak ada. Enggak. Karena apa? Karena penderitaan. Ya. Jadi dia mengatakan kalimat begini. Can you imagine, bisa bayangkan enggak? Ada Tuhan yang menciptakan manusia, membiarkan manusia itu menderita, minta tolong pada dia, lalu dia tidak melakukan apapun. Jadi dia katakan kalau demikian Tuhan tidak ada. Ya.